Selamat pagi anak kelas 6. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian di pagi yang indah ini baik ya. Dan ingat, di awal tahun baru ini, di awal semester ini harus lebih semangat lagi belajarnya. Sebentar lagi kalian kan SMP. Harus cepat, tugas-tugas yang belum selesai harus segera dikerjakan, ya nak ya. Oke, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 6G atau tema 7 yang judulnya kepemimpinan, yaitu tentang pidato. Di sini Ibu share hanya videonya saja. Ya. Ini videonya, nanti lihat di bukunya, nanti tugas menyusul, ya nak. Oke, diperhatikan. Pidato. Kamu pasti pernah menyaksikan seseorang berpidato di televisi. Pidato biasanya dilakukan di depan orang banyak sambil memegang mikrofon. Di sini, apa yang dimaksud dengan pidato? Oke. Apa yang dimaksud dengan pidato? Oke, pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi dengan susunan yang baik untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran atau informasi tentang suatu hal kepada orang banyak. Apakah kalian pernah melihat seseorang berpidato? Ya, seperti Bu Mida kalau menyerahkan kalau kita upacara penaikan bendera biasanya di situ. Itu termasuk ya. Pemberi amanat itu seperti Pak Presiden. Ketika Pak Presiden sedang melakukan sedang berbicara di depan atau membaca teks, itu sering ya berpidato. Oke, apa saja tujuan dari berpidato? Tujuan berpidato yaitu mempengaruhi orang lain agar berpikir dan bertindak sesuai imbauan yang disampaikan. 2. Memberikan suatu pemahaman atau informasi melalui pidato yang disampaikan. 3. Memberikan hiburan melalui ucapan saat berpidato. Nah, itulah tujuan dari pidato. Saat melakukan pidato diperlukan adanya orator dan audiensi. Apa yang dimaksud dengan orator dan audiensi? Orator adalah orang yang ahli berpidato, sedangkan audiensi adalah orang yang mendengarkan orator berpidato. Ya. Nah, di sini berarti kalian sudah bisa membandingkan kalau kalian itu sebagai pendengar, apakah kalian itu audiensi atau orator. Oke. Sebelum memberikan pidato di depan umum, orator biasanya melakukan persiapan. Orator dapat menulis naskah berdasarkan tema yang akan dibicarakan. Ya. Inilah yang dilakukan kalau kalian nanti kalau kalian sebagai orator, kalian akan sudah bisa melakukan membuat temanya dulu, persiapan ya. Oke, tema adalah kita sebelumnya sudah pernah belajar tema kan? Apa itu tema? Ya nak ya, tapi ini tentang pidato. Tema adalah pokok pembicaraan yang akan dibahas saat pidato berlangsung. Tema pidato dapat ditentukan sesuai kehidupan seperti tema kesehatan, pendidikan, kebersihan, kepedulian, dan kepemimpinan. Nah, inilah contoh-contoh dari tema pidato. Saat kita akan melakukan pidato, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Ingat, apa yang perlu kita perhatikan? Yang pertama, kejelasan pengucapan kata saat berpidato. Maksudnya di sini kalian itu nggak boleh seperti membaca, ya beda hanya membaca monoton. Itu kalau pidato itu ada vokalnya. Keras lembutnya suara saat berpidato. Penggunaan kalimat yang santun dan tidak menyinggung saat berpidato. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan saat berpidato. Dan diingat, ada tekanan-tekanan suaranya di mana. Berpidato tidak sama dengan berpantun, membaca seperti biasa. Ya nak, ini diperhatikan semuanya supaya nanti kalau kalian berpidato kalian paham. Oke, selanjutnya struktur atau bagian teks pidato. Suatu teks pidato yang baik harus memuat hal-hal pokok berikut ini.
salam pembuka. Itu berisi kalimat sapa sopan, salam, selamat pagi, selamat siang, dan lain-lain. Itu kalimat sapaan maksudnya, nak ya. Yang kedua, pendahuluan. Itu memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Yang selanjutnya, inti. Ini inti dari pidato. Berisi pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Nah, inilah kalau ada pembuka pasti ada penutup, ya kan? Penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Salam penutupnya yaitu berisi kalimat salam penutup seperti terima kasih, ya. Oke, contoh teks pidato diperhatikan berikut ini. Salam pembukanya. Sini ya. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua siswa dan guru SD Negeri 1 Bandung. Ini adalah salam pembuka. Setelah salam pembuka tadi ada pendahuluan yang akan dibahas, ya. Ini pendahuluannya. Ya, nanti seperti ini. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri 1 Bandung, Ibu Nurhani SPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru beserta staf SD Negeri 1 Kota Bandung, dan juga teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Kan kalau kalian mengingat guru-guru, berhubung kalian sudah hampir 1 tahun kalian tidak masuk sekolah dan tidak upacara, hanya belajar di rumah, ingatlah ketika siapapun ketika penaikan bendera di depan, kalau ada guru yang sedang berbicara, siapa yang menjadi pemberi amanat, ini pasti dibuat salam pembuka pendahuluan semuanya, ya. Kita lanjut lagi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena telah melimpahkan. Jadi ini termasuk pendahuluan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini sambil dibaca, ya, harus dipahami. Jangan hanya dilihat, tapi harus tetap dipahami, ya nak. Oke, selanjutnya yang ini juga ada ini ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang manfaat teknologi. Di sini sudah langsung disebut judulnya apa, tema dari pidatonya itu apa. Itu ada di pendahuluan, ya nak ya. Oke, lanjut lagi. Oke, Miss, agak percepat dikit. Oke. Nah, inilah salam pembuka. Oh, ini tadi salam pembuka sudah. Oke, sekarang kita ke inti. Tadi setelah itu pendahuluan ada inti. Ini intinya ya nak ya. Nah, pada era ini sudah banyak teknologi canggih yang diciptakan untuk mempermudah cara hidup kita di zaman ini. Dengan kecanggihannya kita dapat mempersingkat waktu dan mempercepat penyelesaian kerja. Namun tetap ada yang menerima dan meresponnya secara negatif dengan berbagai alasan, seperti dengan alasan teknologi yang sudah ada secara tidak langsung tidak menyingkirkan budaya-budaya sehari-hari yang telah ada. Hadirin sekalian, sebenarnya banyak manfaat yang telah dan akan kita dapatkan dengan penggunaan teknologi. Sebagai contoh, kita dapat berkomunikasi dengan kerabat atau keluarga kita di tempat yang jauh dengan menggunakan telepon genggam. Kita juga dapat mempermudah hal dalam urusan rumah tangga, seperti menyuci baju dengan mesin cuci, ataupun memasak nasi dengan penanak nasi listrik atau biasa disebut rice cooker. Bahkan internet pun sudah sangat akrab dengan kehidupan sehari-hari kita. Biasanya ini tadi ya. Balik lagi. Nah, biasanya gimana tadi? Biasanya dimanfaatkan untuk mencari informasi atau menghilangkan penat, seperti bermain permainan yang sediakan internet. Oke. Tadi ini adalah inti. Selanjutnya kita ke
salam penutup. Di salam penutup ini, nah, baik buruknya teknologi itu bergantung pada orang yang memanfaatkannya. Saya berharap kita dapat memanfaatkan teknologi itu sesuai dengan manfaat dan tujuan teknologi itu sendiri dibuat, supaya tidak terjadi penyalahgunaan yang dapat merugikan kita sendiri dengan orang lain. Demikian pidato ini saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah. Atas perhatian Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Oke, inilah contoh teks pidato, yaitu sebagai penutup dan salam penutup. Kalau salam kan ya udah salam, itu adalah contohnya terima kasih banyak. Ini wassalamualaikum, itu boleh ya. Oke, menggali isi teks pidato. Dari teks pidato tersebut kita dapat mengetahui informasi dari teks pidato. Ya, pertama, pembicara dalam teks pidato itu siapa? Itu salah satu siswa SD Negeri 1 Bandung. Audiensi itu atau pendengar dalam teks pidato itu adalah Bapak Ibu guru dan siswa, ya. Temanya teks pidato tadi teknologi. Yang keempat, tempat saat pidato disampaikan yaitu di sekolah. Yang kelima, inti pidato yang disampaikan itu kecanggihan perkembangan teknologi telah memberi banyak manfaat untuk membantu manusia dalam kehidupan. Kita harus bijak dalam memanfaatkan teknologi agar tidak terjadi penyalahgunaan yang dapat merugikan kita sendiri dan orang lain. Nah, inilah isi teks dari yang sudah kita baca tadi, ya. Itu tadi oratornya itu adalah seorang siswa, sedangkan audiensinya adalah Bapak Ibu guru dan juga siswa-siswa yang lain, ya. Oke, perhatikan lagi. Ini sambil dimengerti ya, nak. Oke, membuat kerangka teks pidato. Untuk dapat melakukan pidato dengan baik, kamu dapat membuat teks pidato. Pada pidato sebelumnya, kamu sudah melihat struktur atau bagian pidato yang baik. Nah, setelah kamu memahami struktur dalam teks pidato, kamu dapat menyusun teks pidato dengan baik. Namun, sebelum menyusun teks pidato, kamu dapat menyusun kerangka pidato terlebih dahulu. Nah, kayak mana? Kerangka pidato seperti apa? Coba kita lihat. Nah, kerangka pidato contohnya seperti berikut. Latar belakang pidato itu apa? Audiensi siapa? Waktu penyelenggara kapan? Tempat acara diadakan di mana? Hal-hal yang ingin disampaikan apa? Itu contohnya di sini mengenang jasa dan kepemimpinan pahlawan. Salam pembuka. Itu ada salam pembuka pada semua yang hadir, mengucapkan kalimat pembuka. Isi pidato di sini adalah pentingnya hari peringatan pahlawan, mengajak para undangan untuk meneladani pahlawan. Sedangkan bagian penutup yaitu mengucapkan salam penutup, kalimat penutup. Setelah itu nanti salam penutup. Nah, inilah contoh kerangka teks pidato, ya. Kerangka pidato yang akan disampaikan. Jadi nanti kalau kamu membuat sebuah pidato, nah harus sesuai dengan kerangka-kerangka berikut ini, ya. Harus ada latar belakangnya apa, ya. Audiensinya, kapan itu diselenggarakan atau kapan itu dilakukan, ya. Oke, inilah contoh dari teks pidato. Oke, kita lanjut. Nah, kita menulis teks pidato. Kita perlu mengetahui langkah-langkah untuk membuat pidato yang baik dan benar. Saat menulis teks pidato, gunakan kalimat efektif dan kata baku agar jelas dan mudah dimengerti oleh pendengar. Berikut langkah-langkah menulis pidato. 1. Memilih topik atau tema pidato. Topik atau tema hendaknya disesuaikan dengan kemampuan diri serta mempunyai arti atau kegunaan bagi pendengar. Yang kedua, mengumpulkan referensi bacaan. Bahan pidato dapat diperoleh dari pengalaman, hasil penelitian, imajinasi, buku bacaan, media massa, ataupun media elektronik. Nah, 3. Membuat kerangka pidato. Kerangka pidato perlu disusun sesuai struktur dalam pidato. Seperti salam pembuka, kalimat pembuka, bagian isi, dan salam penutup. Yang keempat, merangkai pidato. Mengembangkan kerangka pidato yang telah dibuat menjadi sebuah pidato yang utuh. Perhatikan kalimat efektif saat menyusun pidato. Sebelumnya kita sudah pernah membaca kalimat efektif, ya. Latihan oral.
Oral artinya berkaitan dengan bunyi bahasa. Sebelum membacakan pidato, sebaiknya melakukan latihan oral. Saat latihan oral, perhatikan kejelasan lafal dan intonasi pada kata. Tiap kata ya. Ini yang harus diperhatikan. Oke, terima kasih. Kalau ada yang tidak mengerti, tanya dengan Bu Christine ya. Bisa ditanya melalui WA ataupun ditelepon langsung ya. Terima kasih. Salam sehat dan semangat belajar ya, Nak ya. Oke, God bless you.